Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi pada video kali ini gue pengen sharing tentang mata kuliah apa aja yang dipelajari pada semester 4. Nah, di video kemarin itu kan gue udah bahas tentang mata kuliah yang dipelajari di tahun kedua, yaitu semester 3. Nah, kemarin sebenarnya gue tuh pengen bikin juga yang semester 4, tapi sayangnya kemarin tuh waktunya ternyata setelah gue lihat itu terlalu panjang kalau misalnya gue gabungin sama semester 4. Akhirnya gue pisah, kemarin itu semester 3 dan sekarang itu semester 4. Tapi ini tetap tahun kedua kok. Soalnya di tahun kedua itu ada di semester 3 dan semester 4. Oke, di sini jadi gue cuma pengen sharing-sharing singkat aja. Gue nggak pengen terlalu mendetil karena kalau mendetil banget bakalan ribet dan videonya nanti justru malah nggak enjoyable buat ditonton. Jadi gue kayak ya sharing-sharing sedikit aja sekilas apa yang gue pelajarin. Di sini gue sambil lihat matkul apa aja waktu itu gue ambil. Jadi langsung aja kita mulai dari matkul pertama. Jadi matkul pertama yang gue pelajarin di semester 4 itu adalah mekanika tanah dan pondasi. Ini jumlahnya 4 SKS guys. Di sini gue pengen sharing sedikit. Kalau misalnya matkul 4 SKS itu biasanya seminggu itu ketemunya 2 kali. Jadi itu tiap harinya itu biasanya 2 SKS. Terus satu harinya itu 1 SKS. Tapi biasanya pun juga ditambahin jadi 2 SKS. Kan 4 SKS kan tadi 2 di hari pertama dan 1 di hari kedua. Nah, satunya lagi itu adalah praktikum. Jadi matkul mekanika tanah ini adalah matkul geoteknik pertama yang gue pelajari pas gue kuliah di teknik sipil. Nah, di sini disclaimer dulu, gue tadi lupa ngejelasin bahwa kalau matkul-matkul yang gue pelajarin ini belum tentu kalian pelajarin juga. Soalnya mungkin tiap kampus itu punya kurikulum yang berbeda. Jadi ini gue cuma sharing berdasarkan pengalaman yang gue dapat pada saat itu. Jadi pertama-tama di matkul mekanika tanah ini kita tuh awalnya belajar tentang jenis-jenis tanah. Ada tanah pasir, ada tanah lanau, ada tanah liat. Tujuannya dari kita mempelajari tanah itu adalah kita tuh mempelajari setiap karakteristik dari tanah tersebut. Karena tiap tanah tersebut itu punya daya dukung tanahnya tersendiri. Jadi gunanya kita tahu daya dukung tanah ini supaya kita tahu si tanah ini tuh kuat dibangunin bangunan seberat apa gitu. Nah, jadi kita belajar karakteristik tanah yang bagus tuh gimana, tanah yang jelek tuh gimana gitu. Terus uniknya juga di matkul ini kita tuh ada yang namanya praktikum. Jadi praktikumnya waktu itu ini tuh kayak kita tuh ngebor tanah. Jadi waktu itu ada namanya tes sondir gitu. Jadi tes sondir tuh kayak kita tes ngebor gitu. Kita cari beberapa titik. Kita waktu itu kayak ke lapangan, terus kita ngebor tanah. Terus kita cari tahu nih tanah dari kedalaman sekian ke sekian itu namanya tanah apa. Terus sifatnya gimana. Terus apakah ini tanah ini kuat. Terus kita lanjutin lagi dari kedalaman sekian ke kedalaman sekian itu gimana. Kondisi tanahnya, kekuatan tanahnya gimana. Terus karakteristik tanahnya gimana. Terus abis itu setelah kita tahu gitu, kita teliti di laboratorium. Setelah itu kita cek konsolidasi tanah. Jadi konsolidasi tanah itu adalah kayak kita tuh ngecek penurunan tanahnya. Karena kan tanah itu lama-lama kalau ditopangin bangunan itu bakalan menurun. Nah, kita cek apakah tanah itu tuh turunnya seberapa gitu. Soalnya kan kalau misalnya tanahnya itu turun terus, wah bahaya dong, nanti bangunannya nggak stabil bahkan ambruk. Gue waktu itu ingat banget uji konsolidasi tanah itu kan butuh kayak dicek per jam. Jadi misalkan 1 jam setelah dibor, 5 jam setelah dibor, 24 jam setelah dibor, 48 jam setelah dibor dan seterusnya. Nah, waktu itu kan gue berkelompok ya. Kebetulan kosan gue tuh paling deket sama kampus. Karena yang lain itu rumahnya pada jauh dari ITS. Jadi gue tuh waktu itu kedapetan shift malam kayak jam 2 malam apa jam setengah 3 pagi. Itu gue datang ke laboratorium. Gue kebetulan dapat kebagian yang sesi pagi. Jadi kayak sesi pagi tuh gue harus datang ke lab. Gue cek konsolidasi tanahnya seberapa. Terus gue catat. Itu bener-bener kayak momen yang unik banget sih. Soalnya kayak kapan lagi coba lu ke kampus datang jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Itu cuma buat ngecek itu doang. Bahkan besok-besoknya lagi gue tuh dapat kebagian yang jam 4 pagi atau mungkin setengah 5 pagi. Jadi bener-bener kayak malamnya tuh gue usahain biar nggak tidur supaya nggak kesiangan gitu kan. Itu seru banget sih, bener-bener kayak momen yang nggak terlupakan. Nah, terus di matkul ini kita juga belajar mengenai pondasi. Jadi di sini kita merancang kayak pondasi dalam dan pondasi dangkal. Tentunya itu kedua pondasi itu punya tujuan yang berbeda, tergantung dari fungsi bangunannya tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya yaitu perancangan jalan raya. Ini matkulnya 5 SKS. Jadi ini tuh matkul terbanyak SKS-nya mulai dari gue semester 1 sampai semester 4. Ini pertama kalinya gue dapat matkul 5 SKS. Gila, jadi kalau mekanika tanah tadi 4 SKS sama praktikum, ini 5 SKS sama praktikum. Jadi tuh praktikumnya lebih lama di perancangan jalan raya. Nah, jadi sesuai dari namanya, perancangan jalan raya, di sini tuh kita belajar untuk mendesain jalan raya gimana. Jadi kita mendesain seberapa lebar jalan rayanya, terus kemiringannya berapa. Di situ tuh kita belajar tentang ada perkerasan aspal yang rigid pavement, ada yang fleksibel pavement. Di situ kita belajar semua. Soalnya kedua perkerasan itu mempunyai karakteristik dan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Gue tuh inget banget waktu kita belajar ini, kita tuh juga ada praktikumnya. Nama praktikumnya ya praktikum bikin aspal gitu. Sesuai dengan namanya kan perancangan jalan raya. Ya kita di sini bikin aspal. Ini seru banget sih waktu itu kita masak aspal, bener-bener kita masak di wajan gitu. Kayak ini unik banget gitu. Maksudnya kayak gue sebelumnya belum pernah kayak masak aspal gitu kan. Biasanya kayak masak telur, masak ayam gitu. Ini kita masak aspal gitu. Kayak unik aja gitu. Ternyata aspal itu yang biasa kita lihat di jalan itu harus dimasak dulu gitu. Tapi kan kalau sekarang kan kita pakai alat-alat yang buat roller gitu kan. Ternyata sebelum ditemukan teknologi canggih roller gitu tuh ya pasti dasarnya dari masak dulu kan. Dari masak aspal itu. Jadi kita belajar cara masak
masak aspal gimana. Itu bener-bener seru banget sih. Oke guys, sebelum kita lanjut ke matkul selanjutnya, gue pengen kasih tahu dulu nih, kalau beberapa hari yang lalu Scarlett Whitening itu kirimin gue beberapa produk terbarunya mereka, yaitu produk body care mereka. Di sini ada 3 produk. Produk pertama yang dikirimin adalah Brightening Shower Scrub. Ini varian cucumber. Ini bisa kalian lihat, ini adalah sabun mandi. Nah, terus yang kedua, dia tuh kirimin gue body scrub versi pomegranate. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Terus untuk yang ketiga, ini adalah Fragrance Brightening Body Lotion varian Fantasia. Ini adalah body lotion, jadi untuk ngelembapin kulit. Ini biasanya dipakai kalau abis mandi, kalian pakai ini. Produk pertama yang harus kita pakai adalah yang body scrub versi pomegranate. Nah, jadi ini tuh dipakainya seminggu itu kalian pakainya cukup 1-2 kali aja. Kalian tuh nggak boleh pakai ini setiap hari. Soalnya kalau misalnya kita pakai tiap hari, nanti kulit kita jadi keangkat semua sel kulit matinya, malah jadi kulit kita malah nggak sehat. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai ini, kalian itu pakainya 1-2 kali dalam seminggu aja. Nah, kalau misalnya kita buka, ini kita lihat dalamnya kemasannya. Ini kalau misalnya kalian ambil, dia tuh modelannya kayak ada scrub-scrubnya gitu guys. Jadi ini bagus banget. Nah, jadi cara pakainya ini kita scoop, kita ambil pakai tangan, terus kita olesin ke badan. Nah, habis itu kalian tunggu 3-5 menit. Kalau udah, baru kalian bilas pakai air. Nah, kalau misalnya body scrubnya udah selesai, sekarang kita lanjut itu pakai yang Brightening Shower Scrub. Nah, ini basically ini adalah sabun mandi, tapi ini sabun mandinya bukan sabun mandi biasa. Dia tuh kayak ada scrub-scrubnya. Jadi tadi udah dikasih body scrub, kita lanjutin lagi pakai shower scrub yang ada scrub-scrub kecilnya nih, kayak gini guys. Fungsi dari scrubnya itu bener-bener untuk bikin si kulit itu bener-bener bersih gitu. Tiap hari tuh gue udah pakai ini dan gue tuh suka banget sama baunya dan teksturnya di kulit. Nah, sekarang waktunya kalian itu pakai yang Fragrance Brightening Body Lotion varian Fantasia. Sesuai namanya, lotion itu untuk melembabkan kulit. Oke, sekarang langsung aja kita cobain di kulit. Ini dia kayak gini modelnya. Kita taruh di sini di tangan. Nah, ini gue pakainya agak banyak. Teksturnya tuh kayak gini, empuk banget tuh. Bener-bener soft, nggak lengket sama sekali. Terus langsung aja kita olesin di tangan kayak gini. Pas diaplikasiin di tangan itu teksturnya bener-bener lembut dan nggak ada lengket. Gue bener-bener rekomendasiin kalian buat ngebeli 3 produk ini karena masing-masingnya harganya cuma 75.000 aja guys. Dan masing-masing produk ini udah mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, buat kalian yang pengen beli, link pembeliannya udah gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan beli dari link itu ya. Sekarang lanjut lagi ke videonya. Mata kuliah selanjutnya yaitu konstruksi jalan kereta api. Nah, untuk matkul ini dia tuh sayang banget cuma 2 SKS. Nah, kenapa gue bilang sayang banget? Karena matkul KJKA ini seru banget. Karena kita tuh belajar tentang kereta api, kita belajar tentang rel kereta, ya sesuai dengan nama yang konstruksi jalan kereta api, itu 2 SKS. Maksud gue sayang banget gitu. Kayak matkul yang seseru ini, kenapa cuma 2 SKS gitu? Padahal matkulnya kayak kebanyakan kita kayak di kelas cuma dengerin presentasi. Soalnya tuh di presentasinya dosen itu, si dosen itu kayak ngejelasin kayak ini loh kondisi kereta kayak di Indonesia gimana. Ternyata kayak ada MRT, ada LRT, ada KRL, ada kereta biasa. Itu tuh kita cari tahu masing-masing apa perbedaannya. Terus selanjutnya kayak kita lihat kalau kereta di Jepang tuh apa, kan ada Shinkansen, kalau di Eropa tuh ada Maglev, Magnetic Levitation Train. Jadi tuh kita belajar karakteristik kereta tuh gimana, terus apa hubungannya dari kereta itu, kok ada yang bisa ngambang, kok ada yang menyentuh rel, kok ada yang roda keretanya pakai karet. Itu semua kita pelajarin. Ternyata kayak desain kereta yang sedemikian rupa, kereta itu ada yang dibuat streamline, ada yang dibuat kayak gerbong biasa. Itu tuh ada tujuannya masing-masing dan diperuntukkan buat tujuan yang berbeda lah gitu. Jadi di situ unik banget sih di matkul ini, kayak ya banyak kan ngedengerinnya sih. Oke, jadi matkul selanjutnya yaitu matkul hidrologi. Ini tuh dia jumlahnya kalau nggak salah 3 SKS. Matkul hidrologi ini adalah matkul lanjutan dari matkul semester sebelumnya, yaitu yang namanya mekanika fluida dan hidrolika. Jadi beda antara mekanika fluida dan hidrologi itu beda. Nah, kalau di hidrologi ini kita tuh lebih menjurus ke airnya lagi. Kalau mekanika fluida kan itu kayak kebanyakan rumus-rumusnya. Kalau hidrologi ya sebenarnya rumus juga, tapi kayak kita tuh bisa lebih ngebayangin. Soalnya di sini tuh kita belajar kayak tentang DAS. Jadi DAS tuh das itu adalah daerah aliran sungai. Sungai itu ngalirnya kemana aja sih? Kan air itu mengalirnya dari hulu ke hilir. Jadi kita belajar di situ kayak ada peta, terus kita suruh menggambar daerah aliran sungainya kemana. Karena kan karakteristik air itu turun dari hulu ke hilir. Jadi dari tinggi ke rendah. Nah, jadi kita harus urutin dari kontur yang lebih tinggi ke kontur yang lebih rendah. Kita tuh suruh bikin gambar, kayak bikin peta. Buat kita tuh cari tahu si air ini bakalan ngalir kemana gitu, air sungainya. Terus di sini kita juga belajar tentang tipe-tipe hujan. Terus kita belajar tentang curah hujan. Terus kita juga cari tahu kawasan yang hujan tuh kawasan kayak gimana aja dan intensitas hujannya segimana gitu. Dan di sini kita mencari tahu curah hujannya gimana. Nah, di sini kita juga belajar mengenai tentang debit sungai dan debit banjir. Jadi ya kita di sini kebanyakan ngitung-ngitung juga pakai rumus sih, kayak matkul mekanika fluida juga. Di sini kita juga belajar mengenai penguapan, yaitu evaporasi. Jadi perbedaannya penguapan dan evaporasi adalah kalau penguapan kan itu dari cair ke gas, tapi penguapan itu harus disertai dengan panas. Penguapan yang biasanya kita tahu kayak misalnya kita ngerebus air, biasanya kan itu air harus dipanasin sampai titik mendidih. Nah, kalau evaporasi itu adalah perubahan dari cair itu ke gas tapi tanpa harus mendidih gitu. Jadi kayak misalnya kayak air sungai, air danau, air laut itu tuh bisa mengalami evaporasi tanpa harus mencapai titik didih alias
es, di bawahnya titik didih. Nah, itu namanya evaporasi. Di situ kita belajar mengenai itu. Di sini juga kita belajar mengenai infiltrasi. Nah, di sini udah mulai banyak bahasa-bahasa tentang teknik sipil ya, kayak infiltrasi, evaporasi. Nah, jadi kalau infiltrasi itu adalah kemampuan tanah untuk menyerap air. Itu dia seberapa cepat atau seberapa lambat. Itu namanya infiltrasi. Kadang ada tanah yang nyerapnya cepat, kadang ada tanah yang nyerapnya lambat. Itu juga dipengaruhi sama banyaknya air yang diterima tanah itu. Itu namanya infiltrasi. Ya, kurang lebih mata kuliah hidrologi kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi gue udah agak lupa aja. Oke, jadi mata kuliah selanjutnya ini ada dua, yaitu elemen struktur beton dan elemen struktur baja. Ini masing-masing 3 SKS, 3 SKS. Jadi ya total 6 SKS, yang satu beton, yang satu baja. Ini gue gabungin aja ngejelasinnya karena ya sebenarnya ini sama, hanya bedanya yang satu beton, yang satu baja. Jadi kayak ada dua komponen struktur gedung yang paling utama, yaitu beton dan baja. Jadi kayak misalnya di struktur beton, kan itu ada yang namanya balok, ada yang namanya kolom, ada yang namanya tulangan, ada struktur tangga, ada struktur plat lantai. Di situ tuh di matkul ini kita kayak belajar cara ngitungnya gimana. Cara ngitung kayak misalnya tegangan maksimalnya berapa. Biasanya kan kita kalau bikin gedung tuh pakainya beton bertulang. Jadi kita analisis di dalam kolomnya itu pakai tulangan jenis apa. Di situ kita juga ngitung kekuatan tulangan dari masing-masing balok dan kolom itu seberapa kuat. Terus kita juga ngitung tulangan di plat lantai, tulangan di tangga. Jadi benar-benar kita ngitung kayak semua elemen-elemen yang ada di struktur beton maupun struktur baja. Ya ini pokoknya cukup kompleks dan ini banyak banget hitungannya. Nah, karena di matkul elemen struktur beton dan elemen struktur baja ini banyak banget rumus-rumusnya. Jadi kayaknya buat ngafalin tuh susah banget. Jadi mendingan kalian itu nggak usah ngafalin rumus-rumusnya. Kalian itu cukup baca dari SNI aja. Soalnya di SNI itu bener-bener udah semua rumusnya ditulisin di situ. Dan SNI itu tebel-tebel guys PDF-nya. Itu kayak mungkin bisa beratus-ratus halaman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyari ya kalian tinggal Ctrl F aja. Kalian cari apa yang kalian butuhin di situ. Itu sebenarnya udah ada rumusnya semua. Tapi ya emang buat dihafalin susah. Karena susah dihafal. Jadi kayak kita tiap ujian, tiap kuis itu tuh pasti kita kayak suruh open SNI gitu. Jadi kayak kita suruh ngeprint SNI atau kita boleh lihat SNI dari HP. Tapi biasanya sih waktu itu suruh ngeprint sih. Oke guys, kayaknya untuk video kali ini gitu dulu. Semoga dari video ini kalian itu bisa jadi ada pandangan lah kira-kira matkul apa yang bakalan dipelajari di semester 4 atau di tahun kedua ini. Ya, semoga video ini cukup membantu kalian. Ya, semoga kalian bisa mendapat insight-insight baru dari video ini. Jadi, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video gue ini sampai habis. Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video and as always, stay cool and humble. Bye-bye!